Ya, coba bayangin ini. Ada dua orang yang selalu lahir di keluarga kaya raya. Semua serba ada. Sekolah mahal, koneksi tinggi. Yang satu lagi, lahir dari keluarga sederhana. Gak punya banyak uang, bahkan harus kerja sambil sekolah. Sekarang tebak, siapa yang punya peluang lebih besar untuk sukses? Mungkin banyak dari kita langsung jawab, yang kaya dong. Pasti kenyataannya gak sesimpel itu. Karena pada akhirnya, yang paling menentukan bukan latar belakang, tapi cara berpikir. Ya, otak kita adalah aset paling mahal, paling penting, dan paling menentukan dalam hidup. Tapi masalahnya, banyak orang belum sadar. Bahkan kadang, kita sendiri lebih percaya ke nasib atau keberuntungan daripada ke potensi otak kita sendiri. Ya, otak manusia itu luar biasa. Kita punya sekitar 86 miliar neuron di kepala kita. Masing-masing bisa membentuk koneksi dan pola pikir yang bisa mengubah hidup kita. Tapi masalahnya, banyak dari kita nggak pernah diajarin cara pakai otak ini dengan benar. Dari kecil, kita disuruh hafal pelajaran, tapi jarang banget diajarin cara berpikir kritis, cara ngambil keputusan, cara berani gagal, atau cara melatih kreativitas. Padahal, justru itu semua adalah senjata utama orang-orang sukses. Ya, sukses itu bukan tentang siapa yang paling pintar secara akademik, bukan juga siapa yang punya nilai tertinggi di sekolah, tapi siapa yang paling bisa melatih otaknya untuk bertahan, berkembang, dan belajar dari tantangan. Ya, otak kita bisa dilatih seperti otot. Semakin sering kamu pakai buat mikir strategis, makin kuat dia. Semakin kamu kasih asupan yang bagus, kayak baca buku, belajar hal baru, diskusi, dengerin podcast, ikut kelas, bahkan dari pengalaman gagal, makin tajam dia. Tapi kalau kamu malas mikir, cuma ngikutin arus, lebih suka scroll media sosial daripada upgrade diri, ya jangan heran kalau hidupmu juga jalan di tempat. Karena ingat, kemampuan berpikir kita, arah hidup kita. Ya, coba lihat tokoh-tokoh sukses. Ambil contohnya, seperti Elon Musk. Dia nggak cuma sukses bikin mobil listrik, tapi juga perusahaan roket. Kenapa bisa sejauh itu? Karena dia ngerti satu hal penting. Ilmu dan mindset adalah senjata utama. Dia belajar sendiri, baca ratusan buku, bahkan belajar teknik roket dari buku pelajaran yang bisa dipakai mahasiswa teknik luar angkasa. Dia tahu otaknya adalah mesin pengubah dunia. Atau Oprah Winfrey, lahir miskin, mengalami pelecehan di masa kecil, tapi sekarang jadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Apa yang bikin dia bisa bangkit? Mindset, cara dia mikir, cara dia bangun, kepercayaan diri, dan terus belajar. Ya, kita semua punya potensi itu. Otak kita nggak kalah hebat. Tapi pertanyaannya, kita pakai buat apa? Buat ngeluh, buat insecure, atau buat nyari alasan kenapa hidup kita belum berubah? Padahal, kalau kita mau mulai mikir, merenung, belajar, dan bertindak, pelan-pelan hidup kita bisa mengubah. Kita bisa punya arah, punya visi, dan akhirnya punya kesuksesan versi kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, jangan remehin otakmu.
itu bukan cuma organ di kepala, tapi itu adalah alat navigasi utama yang bakal nentuin kamu sampai kemana. Asah terus, tantang terus, kasih dia makanan sehat, bukan cuman makanan fisik, tapi juga makanan mental, ilmu, pengalaman, dan refleksi. Karena ingat, orang sukses bukan orang yang gak pernah gagal, tapi orang yang otaknya terus tumbuh, meskipun berkali-kali jatuh. Kamu bisa jadi apapun, kamu bisa capai apapun, asal kamu percaya sama satu hal, otakmu adalah kunci suksesmu.